Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung pemirsa dalam berita seputar Parepare Peduli. Dan saya Siti Nur Utami selama beberapa menit ke depan akan menemani Anda dengan serangkaian informasi seputar kota Parepare. Dan pemirsa, berikut berita seputar Parepare Peduli selengkapnya. SKPD diminta melakukan inovasi layanan publik. Kantor perpustakaan Parepare semakin diminati pengunjung. Rekayasa lantas pada Simpang 5 Patung Pemuda akan dilakukan. Dan pemirsa, kita awali berita pertama tentang SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Parepare yang diharapkan untuk melakukan inovasi layanan publik dalam meningkatkan kinerjanya sesuai yang terungkap dalam rapat koordinasi bidang ekonomi di ruang rapat Bapeda beberapa waktu yang lalu. Dan pemirsa, berikut berita selengkapnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dalam lingkup pemerintah Kota Parepare diharapkan melakukan inovasi layanan publik serta meningkatkan kinerja pegawai. Inovasi ini sangat penting sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi bidang ekonomi di ruang rapat Bapeda beberapa waktu lalu. Rapat yang diikuti oleh beberapa perwakilan SKPD ini membahas inovasi yang telah dilakukan sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Februari 2015 tentang pengembangan inovasi daerah, pariwisata, dan pelayanan terpadu satu pintu. Sekretaris Bapeda, Umar, yang membuka rapat koordinasi meminta kepada segenap SKPD untuk menentukan inovasi yang ingin dilakukan. Inovasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan penilaian. Menurut Kepala Subbidang Penanaman Modal Bapeda, Andi Wahyudi, inovasi daerah sesuai dengan keputusan bersama Mendagri dan Menristek bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara lain untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Jadi kalau menurut aturan ini antara ilmu pengetahuan dan teknologi cara baru itu Bapak Ibu, kalau misalnya sudah ada teknologi A, kita poles menjadi B sedikit A+, itu sudah masuk kategori inovasi. Walaupun dia sudah ada, tapi kita poles sedemikian rupa sehingga bisa lebih meningkat, lebih produktivitas dan lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, itu sudah masuk kategori inovasi. Dalam pelaksanaan rapat koordinasi ini, setiap SKPD memaparkan inovasi yang telah dilakukan. Dinas Komunikasi dan Informatika memaparkan inovasinya yang telah masuk dalam proses penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Inovasi tersebut adalah sistem pemasaran online bagi pelaku UKM, layanan PPID online, produksi seputar Parepare, dan talk show komisi di Radio Peduli FM. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Parepare semakin diminati oleh mahasiswa dan pelajar. Meskipun Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi menyediakan bacaan bagi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Dan pemirsa, berikut berita selengkapnya. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Parepare yang menyiapkan bahan bacaan bagi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum saat ini terus diminati oleh pengunjung, khususnya para mahasiswa dan pelajar. Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Parepare, Dr. Andes Andi Tendesesu menjelaskan,
Target jumlah pengunjung perpustakaan Parepare sebanyak 32.000 lebih untuk tahun 2015. Sementara tahun 2014 lalu jumlah pengunjung sebanyak 31.500 pengunjung. Alhamdulillah pada tahun 2015 ini kita melebihi target yang ada dari 31.500 menjadi 32.500 pada tahun 2014. Dan insya Allah pada tahun 2015 ini kita menginginkan rencana 32.000 lebih. Ya, mudah-mudahan bisa kita capai itu khusus untuk pengunjung. Tapi rata-rata pengunjung yang banyak mendatangi kantor perpustakaan adalah mahasiswa dan pelajar. Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi yang terletak di Jalan Alwi Abdul Jalil Habibie ini buka setiap hari kerja mulai pukul 7.30 pagi hingga pukul 16 sore. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu dibuka pada pukul 8 pagi hingga pukul 14 siang. Perpustakaan Parepare kini memiliki koleksi sebanyak 22.804 buku. Andi Tenrisesu juga menargetkan tahun 2015 ini Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi dapat masuk 3 besar untuk tingkat provinsi dan tahun 2016 mendatang ditargetkan mendapat juara 1 untuk tingkat provinsi. 2015 insya Allah kita mudah-mudahan kita bisa juara 3 lomba perpustakaan tingkat provinsi. Kita usahakan 2016 juara 1 tingkat perpustakaan tingkat provinsi. Perpustakaan yang berdiri sejak tahun 2008 ini mampu mengubah paradigma berpikir masyarakat Kota Parepare. Andi Tenrisesu juga berharap adanya bantuan penambahan gedung, mengingat ruang baca yang ada saat ini terlalu sempit dibandingkan dengan minat pengunjung yang semakin meningkat. Berita terakhir untuk hari ini pemirsa, untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas di titik rawan, khususnya di Simpang 5 Jalan Boma CP dan Jalan Mati Rotasi, yang tepatnya berada di Monumen Patung Boma CP Capak Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, akan segera dibenahi. Dan pemirsa, berikut berita selengkapnya. Untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas pada titik rawan kecelakaan, khususnya pada Simpang 5 Jalan Boma CP dan Jalan Mati Rotasi atau seputar Monumen Patung Boma CP, Capak Galung akan segera dibenahi. Rencananya kendaraan yang melintas dari arah selatan menuju kota tidak lagi melalui Jalan Boma CP, tetapi harus melalui Jalan Mati Rotasi. Jalan Boma CP hanya akan dilalui oleh kendaraan dari arah utara Patung Pemuda menuju Sumpang Minangae. Sementara angkutan kota dapat melewati Jalan Boma CP setelah melalui Patung Pemuda dari Jalan Mati Rotasi. Selain Simpang 4 sekitar Patung Boma CP, Simpang 5 Patung Pemuda juga akan direkayasa. Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kota Parepare, Ramli, membenarkan rencana rekayasa lalu lintas yang dilakukan Satlantas Polres Parepare. Namun rekayasa ini baru diagendakan pada forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk didiskusikan lebih lanjut tentang aspek regulasinya. Terkait dengan persoalan rencana rekayasa jalan khususnya di persimpangan 5 Patung Boma CP yang terletak di Kelurahan Capak Galung, itu memang menjadi wacana yang kita agendakan untuk akan kita bahas di forum lalu lintas dan angkutan jalan, yang kebetulan saat ini kita baru persiapan terutama sekali menyangkut aspek regulasinya. Dalam hal ini forum ini kan didasari dengan sebuah SK Wali Kota menyangkut sebuah wadah yang akan membahas segala aspek menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan yang disebut dengan forum lalu lintas dan angkutan jalan. Sebelumnya rancangan rekayasa lalu lintas ini telah diungkapkan oleh Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Parepare, AKP Mamat Rahmat. Menurut Mamat Rahmat, kebijakan rekayasa jalan tersebut merupakan agenda Satlantas, namun masih akan dikaji bersama dengan pihak Dinas Perhubungan, serta Forum Lalu Lintas dan Organda. Rekayasa jalan ini sangat penting demi mengantisipasi terjadinya laka lantas, karena Jalan Mati Rotasi sudah terbagi 2 jalur, sehingga sangat rawan terjadi laka lantas pada Simpang 5 Patung Pemuda.
Demikianlah sajian berita seputar Parepare Peduli untuk edisi hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan mampu menambah wacana Anda seputar kota Parepare. Dan pemirsa, jangan lupa untuk menyaksikan berita seputar Parepare Peduli setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi dan pukul 7 malam. Atau Anda bisa mengakses di www.pareparekota.go.id. Saya Utami undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.